Hai, kira-kira apa ya pendapat mereka tentang BK di SD? Halo, di sini saya mau memberikan pendapat saya mengenai fungsi dan peranan BK di sekolah dasar atau di SD. Nah, menurut buku yang saya baca, bimbingan konseling itu memiliki arti secara harfiah sebagai berikut. Bimbingan itu berarti diberikan kepada peserta didik sebelum dia memiliki masalah. Jadi bisa dikatakan bahwa bimbingan itu merupakan tindakan preventif yang dilakukan kepada peserta didik sebelum mereka mendapatkan masalah. Kemudian konseling berarti bahwa peserta didik mendapatkan panduan, pengarahan, dan bantuan dari guru BK ketika ia mendapatkan masalah. Nah, untuk peranan dari guru BK sendiri di sekolah dasar, guru BK memiliki peranan yang sangat penting karena ia akan memberikan layanan bantuan kepada seluruh peserta didik baik secara individual maupun kelompok, dan guru BK akan membantu para peserta didik untuk mendapatkan prestasi dengan potensi yang ia miliki secara optimal. Nah, untuk pendidikan BK sendiri di SD, mungkin secara umum di sekolah umum, di sekolah dasar memang belum seluruhnya diberlakukan. Jadi pilihan yang tepat bila Anda mendaftarkan putra-putri Anda ke SD Betani, bisa saya katakan sebagai nilai plus kalau putra-putri Anda mendaftar ke SMP Tani, karena di SMP Tani tidak seperti pada sekolah dasar umumnya, kami menyediakan layanan BK yang akan dilayani oleh konselor profesional. Karena itu, kami tunggu ya putra-putri Anda untuk mendaftar ke SMP Tani. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mr. Chris, saya mengajar tematik kelas 5. Menurut saya, bimbingan dan konseling untuk SD itu adalah suatu program layanan untuk peserta didik atau murid. Namanya saja bimbingan dan konseling, begitu ya, berarti ada arahan, ada bimbingan yang diberikan kepada para murid. Dan juga konseling biasanya terdiri dari nasihat-nasihat dan masukan untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitannya tidak hanya dalam materi pelajaran ya, bisa saja misalnya dalam konsentrasi, dalam mengelola waktu dan banyak lagi. Nah, di sini di SD Betani khususnya kita memiliki guru-guru yang luar biasa, khususnya untuk guru BK ya, bersama Miss Widya, yang akan nantinya menolong anak-anak kalau ada kendala, termasuk dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Nah, jadi untuk layanan ini diharapkan anak-anak semuanya boleh terbuka, boleh sharing kepada Miss Widya, pada guru BK, jika mengalami kesulitan. Kalau misalnya guru kelas, guru mapel belum bisa membantu, karena guru kelas kan pasti akan fokus ke banyak siswa ya, dan juga misalnya orang tua atau guru les belum bisa. Nah, disinilah peran guru bimbingan dan konseling akan bisa menolong bagi anak-anak sekalian. Begitu. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut saya adalah yang pertama, satu, mendapatkan informasi secara lengkap ataupun detail berkaitan dengan kemampuan dan juga keinginan dari masing-masing peserta didik, sehingga nantinya sekolah bisa membimbing, mengarahkan, dan juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu secara maksimal, sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi lebih baik, bertanggung jawab, dan yang paling pokok, membuat keputusan. Sedangkan data-data yang diperoleh ini pun bisa digunakan untuk para wali kelas atau guru mata pelajaran, sehingga bisa mengatasi kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi, bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah salah satu langkah yang wajib kita kerjakan sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Tuhan berkati.
Halo semuanya, saya Miss Kiki. Saya akan menjelaskan tentang layanan BK di SD. Apa sih pentingnya layanan BK di SD? Ada dua hal penting yang perlu kita pikirkan tentang layanan BK di SD. Yang pertama, untuk mengetahui potensi anak sejak dini. Lalu yang kedua, untuk mengetahui permasalahan anak-anak SD. Kita perlu tahu bahwa anak-anak SD tetap memiliki bakatnya sendiri-sendiri dan juga memiliki permasalahan di rumah masing-masing. Untuk itu, sebagai layanan BK, kita perlu tahu kita akan memberikan kedua layanan tersebut sehingga anak-anak dapat mengetahui potensi diri mereka dan juga permasalahan apa yang perlu kita sebagai guru hadapi dan juga atasi bersama dengan orang tua. SD ini benar-benar menekankan bagaimana BK diberikan khususnya untuk anak SD. Berbeda dengan sekolah yang lainnya yang mungkin akan diberikan pada jenjang SMP. Kita semua perlu tahu bahwa ini merupakan suatu unggulan yang perlu diketahui oleh banyak orang bahwa anak-anak usia SD penting sekali untuk mengetahui potensi dan juga permasalahan mereka sehingga kita sebagai guru dapat nantinya membantu mereka untuk berkembang lebih baik. Terima kasih untuk semuanya. Halo, nama saya Miss Deni. Saya mengajar sains kelas 5 dan 6. Menurut saya, bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu sangat penting sekali. Mengapa? Karena di sini kita bisa melalui bimbingan konseling, kita bisa melihat potensi yang ada di dalam diri anak-anak, kita bisa menemukan bakat-bakat yang terpendam dalam diri mereka. Jadi tidak hanya anak-anak yang nantinya yang bermasalah dalam tanda kutip yang ditangani, tetapi anak-anak yang berbakat juga bisa dibantu. Anak-anak mungkin yang belum menemukan bakatnya nanti juga bisa terbantu melalui bimbingan dan konseling. Dan saya pikir orang tua juga akan sangat terbantu melalui program bimbingan dan konseling ini sehingga mereka bersama-sama dengan guru dan sekolah bisa menyalurkan bakat anak yang ada, bisa menemukan bakat anak yang mungkin belum ditemukan sehingga nanti anak-anak bisa meraih, mencapai apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah beberapa pendapat tentang apa itu bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan juga pendapat tentang seberapa pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa, marilah kita bersama-sama memahami betapa pentingnya bimbingan dan konseling untuk membantu anak-anak mengembangkan skillnya dan juga membantu anak-anak menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami dan juga kita bersama-sama memantau tumbuh kembang anak-anak kita. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling sangat berperan penting untuk anak-anak di usia sekolah dasar supaya perkembangannya bisa menjadi lebih optimal lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.